Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila. Di sini saya akan membedah epos Mahabharata, yakni pendahuluan, bab 53, bab 54, dan bab 55. Yang pertama, yakni pendahuluan dengan ringkasan perebutan kekuasaan antara Duryodhana dan para Pandawa, serta iri hati, dengki, dendam yang mengakibatkan Kurawa bermain curang pada Pandawa, juga pemicu perang besar antara Pandawa dan Kurawa karena perebutan kekuasaan serta pembalasan Pandawa atas penghinaan yang dilakukan Kurawa pada Drupadi, hingga Pandawa memenangkan perang dan Kurawa musnah. Lalu dipimpinnya kerajaan oleh Yudhistira dan kematian Raja Dhritarashtra, Ratu Gandhari, dan Dewi Kunti. Pada pendahuluan ini, saya memberikan judul yakni lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki dengan bukti kutipan. Di bawah pemerintahan Yudhistira, Indraprastha menjadi negeri yang makmur, sejahtera, dan selalu menegakkan keadilan. Duryodhana iri melihat kemakmuran negeri yang diperintah Pandawa. Ia menyusun rencana untuk merebut Indraprastha dengan mengundang Yudhistira bermain dadu. Penjelasannya, iri, dendam, serta kecurangan adalah hal yang tidak baik. Meski tahu hal itu, manusia tetap melakukannya. Tidak senang karena seseorang lebih baik darinya. Tetapi, yang telah kita tanam, pasti itulah yang kita tuai. Hal buruk yang kita lakukan, pasti ada ganjarannya. Jadi bersyukur dengan apa yang kita miliki, dapat mengurangi rasa iri hati, serta dengki yang membuat kita melakukan keputusan yang akan disesali nantinya. Lalu, judul kedua, yakni berhati-hatilah dalam mengambil sumpah. Bukti kutipannya, sesuai nasihat Dewi Kunti dan sumpah mereka untuk selalu berbagi adil dalam segala hal, Pandawa menjadikan Dewi Drupadi sebagai istri mereka bersama. Penjelasan, hendaklah seseorang berhati-hati dengan apa yang mereka ucapkan terlebih jika itu adalah sebuah sumpah. Hal ini sering dilakukan oleh pria pada wanita dengan mudah dan tanpa berpikir panjang. Sumpah bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, pada bab 53 dengan judul Yudhistira menjadi raja di Hastinapura. Dengan ringkasan, dikisahkan Yudhistira memenangkan perang melawan Kurawa, hingga akhirnya ia dinobatkan menjadi raja menggantikan Dhritarashtra. Yudhistira memperlakukan Dhritarashtra dan istrinya dengan baik dan penuh perhatian. Namun, kepedihan yang dirasakan Dhritarashtra akan musnahnya seluruh Kurawa membuat hatinya tidak bisa menerima dan menyiksa dirinya sendiri dengan berpuasa. Sekian lama, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan kerajaan, diikuti Dewi Kunti yang telah berjanji akan selalu bersama Ratu Gandhari. Akhirnya, mereka pergi ke hutan. 3 tahun lamanya, sebuah kebakaran hebat terjadi hingga menghanguskan hutan beserta para penghuninya. Pada bab 53 ini, saya memberikan judul Nasihat untuk para orang tua. Bukti kutipannya, Begawa Luyasa menegaskan kepada Yudhistira bahwa sudah sepatutnya ia membiarkan raja tua itu pergi ke hutan, karena usia tua membuatnya tak sanggup memikul duka, lebih-lebih karena kematian semua anaknya. Penjelasannya, sejahat apapun tingkah laku seorang anak, ia tetaplah anak di mata orang tua. Kasih sayang yang tak terhingga terkadang membuat sebuah cinta menjadi buta. Hal yang tak baik pun akan selalu didukung sebab kecintaannya. Maka hendaklah orang tua tidak menutup mata akan kesalahan anaknya, karena tetap diam dan mendukung apapun yang ia lakukan dapat memicu seorang anak melakukan apapun yang ia inginkan meski salah sekalipun. Pada judul kedua, saya memberikan judul yakni Tanpa Dendam Hidup Akan Terasa Damai. Bukti kutipannya, ketahuilah paman, sedikit pun aku tidak mendendam terhadap Duryodhana atau siapapun. Semua itu telah berlalu. Kami adalah anak-anakmu. Dewi Gandhari dan Dewi Kunti adalah ibu-ibu kami yang sama-sama kami kasihi. Penjelasannya, pendendam adalah suatu sifat yang sejatinya akan melukai diri kita sendiri. Sebab dendam, hati akan terus dipenuhi oleh emosi, kesal, dan tak nyaman. Cobalah mengikhlaskan apa yang terjadi, menerimanya dengan hati yang tenang. Karena bagi orang yang ikhlas, maka luka di hati karena sesuatu akan sembuh juga dengan cara yang tak pernah kita tahu. Selanjutnya, pada bab 54 dengan judul Musnahnya Bangsa Yadawa. Dengan ringkasannya, perang telah berakhir dengan menangnya para Pandawa.
Krishna pamit untuk pergi ke negerinya Dwaraka. Di jalan, ia bertemu Brahmana bernama Utanga. Mereka berbincang hingga akhirnya Utanga meminta anugerah agar selalu menemukan air saat ia kehausan. Saat tiba waktunya Utanga diuji oleh Batara Indra dengan menyamar sebagai pria kotor yang menawarkan air, tetapi ditolak oleh Utanga. Di sisi lain, kehancuran bangsa Yadawa dimulai ketika putra Krishna, yakni Samba, menerima kutuk pastu dari seorang resi hingga kutukan itu benar-benar memusnahkan bangsa Yadawa, diikuti kematian Balaram dan Krishna. Pada bab 54 ini, saya memberikan judul Sifat Congkak Membawa Penyesalan. Bukti kutipannya, lelaki kotor itu berulang-ulang menawarkan air kepada Utanga karena ia tahu Brahmana itu sangat kehausan. Utanga menjadi marah dan semakin jijik melihatnya. Penjelasannya, sifat congkak Utanga yang merasa jijik saat diberikan air oleh lelaki kotor membuatnya menyesal, padahal itu adalah ujian baginya dalam mendapat air kehidupan. Sebagai manusia, hendaklah kita menghindari sifat congkak dan sombong yang pada akhirnya akan membuat penyesalan dalam diri, karena sejatinya tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup yang sementara ini. Judul yang kedua, yakni menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Bukti kutipannya, seorang resi dari negeri asing datang berkunjung ke Dwaraka. Begitu masuk ke gerbang kerajaan, ia dicegat segerombolan pemuda. Mereka mengolok-olok dan mengejek resi itu dengan lelucon yang tidak lucu. Penjelasannya, di zaman sekarang, banyaknya orang yang lupa akan cara menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Padahal, sebagai manusia yang lebih muda, menghargai dan menghormati mereka adalah salah satu sopan santun yang harus dilakukan dalam berperilaku. Karena jika ingin dihargai, maka hargailah dulu orang lain. Lalu, bab yang terakhir, bab 55, dengan judul Pengadilan Terakhir. Dengan ringkasan, setelah kematian Dhritarashtra, Gandhari, dan Kunti, kerajaan diambil alih oleh Parikesit cucu Arjuna. Lalu Pandawa dan Drupadi pergi mendaki gunung Himalaya untuk mencapai tempat Batara Indra. Dalam perjalanan, satu persatu mati karena jatuh dan lenyap dimakan bumi. Tersisa Yudhistira dan anjing yang setia menemani dari awal, hingga dijemputnya Yudhistira oleh Batara Indra. Awalnya, Kurawa hidup enak dalam surga, sedang Pandawa beserta keturunannya berada di neraka. Begitupun Yudhistira yang menolak surga agar bisa bersama keluarganya. Namun, setelah hari ke-13, keadaan berbalik. Yang abadi adalah Pandawa di surga dan Kurawa di neraka. Pada bab 55 ini, saya memberikan judul kutipan, yakni kasih sayang terhadap setiap makhluk. Bukti kutipannya, Yudhistira turun dari kereta kahyangan itu bersama anjingnya. Batara Indra senang mendengar jawaban Yudhistira, sebab Yudhistira menunjukkan kasih sayang, kesetiaan, dan penghormatan kepada teman hidupnya, meskipun temannya itu hanya seekor anjing. Penjelasannya, kasih sayang serta cinta tidak selalu antara manusia dengan manusia yang lainnya, namun terhadap makhluk hidup sekalipun, seperti tumbuhan dan hewan. Jika hewan bisa menurut terhadap manusia, maka manusia pun bisa memberi kasih sayangnya, karena sejatinya makhluk hidup adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang pantas untuk kita hargai dan sayangi. Pada bukti kutipan kedua dengan judul Pengadilan yang Adil. Bukti kutipannya, setelah Batara Yama selesai berkata-kata, keadaan berbalik. Pandawa dan sekutunya yang semua tinggal di neraka kini diangkat ke surga. Sementara itu, Kurawa dan sekutunya yang pernah mencicipi indah dan damainya surga diturunkan ke neraka. Penjelasannya, kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang dilakukan, begitupun dengan kebaikan. Akan tetapi, manusia seringkali tidak adil dalam memberikan pengadilan, sehingga rasa kepercayaan memudar seiring waktu. Adil tidak selalu tentang hukuman. Dalam hidup, hal kecil pun terkadang butuh keadilan. Maka belajarlah adil terhadap sesuatu meski itu terlihat kecil sekalipun. Nah, epos Mahabharata memiliki nilai tersendiri dari setiap ceritanya. Nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya bisa menjadi acuan kita dalam berperilaku, berpikir, mengambil keputusan, serta menghargai sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Alangkah baiknya jika mengambil nilai yang baik dan menghindari serta menjauhkan diri kita dari sifat buruk yang digambarkan beberapa tokoh dalam epos Mahabharata ini. Semoga kalian
bisa belajar dari ilmu berharga yang didapat dari mengulas nilai yang terkandung dalam novel kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.